Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta GTO dari Himasi STY Ekuitas yang menjadi perwakilan dari Ekuitas untuk melakukan olimpiade ke pihak luar tingkat nasional. Mudah-mudahan persiapan yang kita tempuh itu bisa memberikan hasil yang memuaskan dan kita bisa memenangkan di setiap perlombaan yang kita hadapi. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Ada beberapa bagian yang akan dibahas di dalam video ini. Mudah-mudahan cukup mewakili dari semua materi yang ada di dalam akuntansi keuangan lanjutan. Barangkali jika saudara mau melihat secara full atau lengkapnya tentang penjelasan dari masing-masing materi di video ini, itu bisa dicek ke dalam playlist Advanced Accounting di setiap judulnya masing-masing. Jadi ini hanya ringkasan saja supaya untuk mengulas pengetahuan tentang akuntansi keuangan lanjutan. Baik, di materi pertama yaitu terkait dengan kombinasi bisnis. Di sini di akuntansi keuangan lanjutan tidak terlepas dari pencatatan antar dua laporan keuangan, baik itu perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Nah, di dalam PSAK 22 itu kombinasi bisnis itu dikatakan bergabung ketika suatu buah transaksi di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Berarti kalau dalam hal ini ketika si A membeli suatu kepemilikan atas si B, maka si A ini memiliki pengendalian, menjadi pengendali bagi si B. Nah, berarti kan kalau kayak gitu sifatnya seperti konsolidasi karena di sini si A itu menjadi pengendali atas si B-nya. Nah, di dalam PSAK 65 itu pengendalian terjadi ketika yang pertama investor memiliki kekuasaan atas investasi. Dengan si A membeli kepemilikan si B, otomatis si A memiliki kuasa atas investasi. Lalu yang kedua, investor memiliki hak atas imbal hasil berupa apa? Berupa dividen yang akan diterima oleh investor di setiap periodenya. Yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil. Contohnya gimana? Dari setiap jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan investasi terhadap investor, kebijakan yang akan ditetapkan dalam OPS itu berasal dari suara investor, sehingga meskipun kita memiliki persentase yang kecil, sedang, ataupun besar, itu suara kita akan berdampak pada imbal hasil yang akan kita terima. Lalu di dalam bentuk kombinasi bisnis itu ada berbagai macam. Yang pertama merger. Kalau untuk merger ini baik itu merger, akuisisi ataupun konsolidasi itu ada beberapa perbedaan, tapi pada prinsipnya ketiga jenis kombinasi ini sama, yaitu penggabungan dua jenis entitas. Nah, apa sih merger? Jadi kalau untuk simpelnya merger ini dimana ketika ada perusahaan A dan perusahaan B, mereka sepakat untuk bergabung dan menghasilkan suatu perusahaan baru. Tetapi nama perusahaannya masih mengambil nama A atau si B. Ini namanya merger. Kalau konsolidasi itu perusahaan yang bergabung. Ketika ada perusahaan A dan perusahaan B, maka yang terbentuknya itu menjadi perusahaan baru. Itu konsolidasi. Kalau yang tadi kan merger masih memiliki menggunakan salah satu nama dari perusahaan bergabung. Kalau konsolidasi itu menjadi perusahaan dengan nama yang baru. Kalau akuisisi itu baik perusahaan A ataupun perusahaan B ketika membeli kepemilikan investasi itu si A-nya masih berdiri, si B-nya pun masih berdiri, sehingga tidak ada perubahan nama untuk akuisisi ini. Nah, untuk akuntansi kombinasi bisnis, ada aset dan liabilitas yang tidak dilakukan secara penuh, disebut kepentingan non-pengendali. Contohnya, tadi kan A membeli kepemilikan si B. Nah, jumlah yang dibeli oleh si A itu 80%. Karena kan tadi dikatakan kombinasi bisnis ketika si pembeli itu memiliki hak pengendali. Berarti kalau pengendali harus lebih dari 50%. Berarti kalau kayak gitu ketika si A membeli 80%, otomatis yang sisanya dari 100% itu kan 20%. Nah, 80% itu dikatakan CI atau controlling interest, yaitu hak
atas induk, sedangkan yang 20%-nya sisanya itu disebut NCI atau non controlling interest, atau istilah bahasa Indonesianya itu kepentingan non pengendali. Jadi kalau kita membeli 60%, maka yang 60 itu masuk ke CI dan 40-nya sisanya masuk ke NCI atau non controlling interest. Lalu yang kedua, dasar pengukuran menggunakan nilai wajar. Jadi kalau untuk ketika si A membeli kepemilikan si B, maka jumlah yang diakui oleh si A atas si B sesuai dengan nilai wajar pada saat akuisisi, bukan berdasarkan nilai tercatat. Nilai tercatat itu apa? Nilai tercatat itu nilai yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, lalu yang ketiga, imbalan yang dialihkan dapat berupa kas, aset non kas, efek utang, atau yang lainnya. Jadi kalau si A membeli si B, nah yang diberikannya itu bisa berupa uang tunai, bisa berupa aset dan kewajiban juga, bisa aset non kas seperti saham. Nah, itu imbalan yang dikeluarkan oleh si A untuk memperoleh kepemilikan atas si B. Nah, yang terakhir, ketika terjadi proses kombinasi bisnis, ada goodwill yang akan terjadi jika harga perolehan itu lebih tinggi dari nilai wajar aset atau liabilitas, sehingga masa manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Jadi ketika terjadi kombinasi bisnis atau terjadi penggabungan atau pembelian antara A terhadap membeli atas B, itu ada selisih harga antara harga yang dikeluarkan oleh si A dengan harga yang tercatat atas harga dari nilai wajar aset bersih yang ada di si anaknya. Nah, selisihnya itu dikatakan goodwill. Contohnya, si A untuk membeli 80% kepemilikan si B, itu dia mengeluarkan 40 juta. Nah, sedangkan aset bersih yang dimiliki aset bersih dari si B ini nilai wajarnya hanya 30 juta. Berarti 40 juta atas nilai akuisisi dan 30 juta atas nilai aset bersih nilai wajar aset bersih si B ini itu kan ada selisih yang tidak sama. Nah, selisihnya itu disebut dengan goodwill. Nah, goodwill itu memiliki masa manfaat, tergantung kebijakan dari masing-masing. Kalau sekiranya memiliki masa manfaat dalam jangka waktu tertentu, maka goodwill harus dibagi dengan masa manfaat tersebut, sehingga nanti akan berdampak pada beban penurunan nilai atau impairment. Nah, lalu di sini ada penyajian. Nah, ketika si A membeli atas si B, yang dibeli oleh si A itu ada dua jenis. Yang pertama, akuisisi aset bersih, dan yang kedua, akuisisi saham. Kalau akuisisi aset bersih, dikatakan akuisisi aset bersih, itu jika yang dibeli oleh si A atas si B meliputi semua aset yang teridentifikasi dan kewajiban yang ada di dalam laporan keuangan si B-nya. Nah, untuk menghitung aset bersih dengan mengurangkan jumlah aset si B dikurangi dengan jumlah kewajiban si B. Nah, nilainya itu mengacu ke dalam nilai wajar. Itu dikatakan aset bersih. Jadi gitu ya, untuk menghitung rumus aset bersih itu dengan mengurangkan jumlah nilai wajar jumlah aset si B dikurangi nilai wajar jumlah kewajiban si B-nya. Yang jenis kedua, akuisisi saham itu yang dibeli oleh si B terkait dengan seluruh aset teridentifikasi dan kewajiban yang negosiasi secara tidak langsung. Contohnya apa? Tadi kan kalau yang pertama kita membeli aset bersih, yaitu dengan mengurangkan jumlah aset dikurangi kewajiban. Tapi kalau kita membeli saham, contohnya kita membeli 80% membeli 8.000 lembar saham dari 10.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh si B. Berarti kan secara tidak langsung kita memiliki 80% kepemilikan. Dari mana? Dari 8.000 dibagi 10.000 lembar saham. Itu kan dapat 80%. Nah, ketika si A membeli 8.000 lembar saham atas si B, secara tidak langsung si A harus mengakui terjadi pengakuan antara jumlah aset dikurangi dengan jumlah kewajiban, karena pada dasarnya di persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kalau kita menghitung aset bersih itu kan jumlah aset dikurangi kewajiban, sehingga jumlah
aset dikurangi kewajiban itu sama dengan jumlah ekuitas yang ada di dalam laporan keuangan. Contohnya gimana? Di sini ada aset anak, aset si B 100, kewajiban si B 70, ekuitas si B 30. Ini kan pesan mendasar akuntansi ya. Kalau kita menghitung aset bersih dengan total aset dikurangi kewajiban, maka hasilnya tetap 30. Begitupun juga dengan jumlah ekuitasnya 30. Sehingga untuk menghitung aset bersih bisa dua cara. Yang pertama aset dikurangi kewajiban, dan yang kedua menghitung jumlah akun-akun yang ada di dalam ekuitas.